Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan bisa bertemu kembali di dalam belajar mengaji Al-Quran. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga saudara-saudaraku yang berkunjung channel kami ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang melimpah dan berkah, dimudahkan dalam segala urusannya, dan selalu dalam lindungan serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melanjutkan belajar mengaji kita, yaitu di Quran Surah Al-An'am pada ayat ke-82 sampai ayat ke-90 di halaman ke-138. Nanti kita baca dengan pelan-pelan saja. Mari kita mulai. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Alladzina amanu wa lam yalbisu. Huruf alif langsung masuk ke huruf lam. Huruf alifnya kita baca pendek, dan di sini huruf alifnya kita anggap tidak ada. Huruf nun kita baca dengan panjang 2 harokat. Huruf sin kita baca panjang dengan 2 harokat dulu. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Walam yalbisu imanahum. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Imanahum bizulmin ulaik. Huruf mim ini kita baca dengan terang atau jelas karena ini adalah bacaan idhar. Huruf alifnya kita baca pendek. Huruf lam di sini kita baca kurang lebih 4 sampai 5 harokat. Kita ulangi mulai dari sini. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Huruf dal di sini boleh kita baca panjang dengan 2, 4 maupun 6 harokat. Kita lanjutkan. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini.
وتلك حجتنا آتيناها. Huruf jim yang bertasdid ini cukup kita tekan dan kita tahan saja dengan 2 harokat. Huruf nun kita baca dengan panjang kurang lebih 4-5 harokat. Huruf ta yang bertemu dengan huruf ya sukun, karena ini adalah bacaan lain, harus kita lembutkan. Huruf ha kita baca panjang dengan 2 harokat dulu, karena kita wakafkan di sini. Kita ulangi mulai dari sini. آتيناها إبراهيم على قومه. Huruf ha di sini kita baca kurang lebih 4-5 harokat. Huruf ba karena ini adalah bacaan qalqalah, maka wajib hukumnya kita pantulkan huruf ba yang bersukun ini. Huruf qaf yang berfathah a bertemu dengan huruf wawu sukun, ini bacaan lain harus kita lembutkan. Kita lanjutkan. Narfa'u darajatim man nasha'. Untuk huruf ta yang berkasroh tanwin bertemu dengan huruf mim yang bertasdid ini, maka tanwinnya kita rubah menjadi kasroh, langsung masuk ke huruf mim, dan huruf mim kita tekan, kita tahan, serta kita dengungkan. Karena di sini adalah bacaan idgham bi ghunnah. Kita lanjutkan. Inna rabbaka hakimun alim. Huruf nun yang bertasdid ini adalah bacaan ghunnah, harus kita tekan, kita tahan, baru kita dengungkan. Untuk huruf ba yang bertasdid ini kita tekan dan kita tahan saja dengan 2 harokat. Huruf lam boleh kita baca dengan panjang 2, 4 maupun 6 harokat. Kita lanjutkan. Wa wahabna lahu ishaqa wa ya'qub. Huruf ba di sini ini adalah bacaan qalqalah sughra, harus kita pantulkan. Huruf ha di sini kita baca panjang dengan kurang lebih 4-5 harokat. Huruf ain ini harus kita alirkan, huruf ain yang bersukun ini harus kita alirkan. Huruf qaf di sini boleh kita baca panjang dengan 2, 4 maupun 6 harokat. Karena kita wakafkan di huruf ba di sini, maka harus kita pantulkan karena ini adalah bacaan qalqalah. Kita lanjutkan. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Kullan hadaina wa nuhan hadaina. Huruf lam di sini kita tekan dan kita tahan saja dengan 2 harokat karena bertasdid dan berfathah tanwin.
Ini harus kita baca terang atau jelas karena bertemu dengan huruf H, dan ini adalah bacaan idhar halqi. Huruf dal yang berfathah ini bertemu dengan huruf ya sukun. Ini harus kita lembutkan karena ini adalah bacaan layin. Dan huruf H yang berfathah tanwin bertemu dengan huruf H. Ini adalah bacaan idhar. Huruf H yang berfathah tanwin, tanwinnya kita baca terang atau jelas. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Wa Nuhan hadaina min qabl. Huruf ba kita pantulkan dulu, baru kita masuk ke huruf lam. Huruf lam harus tetap terbaca. Kita lanjutkan. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman. Huruf ro dan huruf ya cukup kita tekan dan kita tahan saja dengan 2 harokat. Huruf lam yang berfathah ini bertemu dengan huruf ya sukun. Ini adalah bacaan lain, kita lembutkan saja. Huruf mim boleh kita baca dengan 2, 4 maupun 6 harokat. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusuf. Kita ulangi mulai dari sini. Wa Yusuf wa Musa wa Harun. Huruf ro boleh kita baca panjang dengan 2, 4 maupun 6 harokat. Kita lanjutkan. Wa kadzalika najzil muhsinin. Huruf jim ini adalah bacaan qalqalah, harus kita pantulkan. Huruf zain yang berkasroh i ini langsung masuk ke huruf lam yang bersukun, maka huruf zain kita baca pendek. Huruf nun boleh kita baca panjang dengan 2, 4 maupun 6 harokat. Kita lanjutkan. Wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Huruf ya di sini kita tekan dan kita tahan saja dengan 2 harokat dan kita baca panjang dengan panjang 2 harokat. Dan huruf ya di sini boleh kita baca panjang dengan 2, 4 maupun 6 harokat. Kita lanjutkan. Kullum minas solihin. Huruf lam ini karena bertasydid maka harus kita tekan dan kita tahan saja. Kita tahan dengan 2 harokat.
dan berdomah tanwin yang bertemu dengan huruf mim, maka tanwinnya kita leburkan dan kita rubah menjadi dhammah. Langsung masuk ke huruf mim kita tekan, kita tahan, serta kita dengungkan, karena ini adalah bacaan idgham bi gunnah. Huruf nun langsung masuk ke huruf shad. Huruf nun kita baca pendek, langsung masuk ke huruf shad yang bertasydid ini. Huruf shad kita tekan, kita tahan saja dan kita baca panjang dengan panjang 2 harokat. Huruf ha boleh kita baca panjang dengan 2, 4 maupun 6 harokat. Kita lanjutkan. Wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luta. Huruf wawu ini kita baca pendek, langsung masuk ke huruf lam. Jadi huruf wawu langsung masuk ke huruf lam, kita baca pendek, dan huruf alifnya ini kita anggap tidak ada. Huruf po karena kita wakafkan, maka kita baca panjang dengan panjang 2 harokat, dan tanwinnya kita rubah menjadi fathah. Kita lanjutkan. Wa kullan faddalna alal alamin. Huruf lam yang bertasydid ini karena bertasydid, maka kita tekan dan kita tahan saja dengan 2 harokat, dan berfathah tanwin yang bertemu dengan huruf fa. Ini adalah bacaan ikhfa, maka tanwinnya kita samar-samarkan. Huruf bad kita tekan dan kita tahan saja dengan 2 harokat. Huruf lam ini kita baca pendek, langsung masuk ke huruf lam yang bersukun. Huruf mim boleh kita baca dengan panjang dengan 2, 4 maupun 6 harokat. Kita lanjutkan. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim. Huruf nun yang bersukun ini bertemu dengan huruf alif, maka ini adalah bacaan idhar. Huruf nun kita baca dengan terang atau jelas. Huruf ba yang di atasnya ada seperti alis ini kita baca dengan kurang lebih 4 sampai 5 harokat. Huruf ro dan huruf ya cukup kita tekan dan kita tahan saja dengan 2 harokat. Huruf ya baru kita baca panjang dengan panjang 2 harokat. Kita ulangi mulai dari sini. Wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim. Kita lanjutkan. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ. Huruf wawu di sini kita langsungkan, kita baca pendek, dan huruf alifnya ini kita anggap tidak ada. Karena huruf jim ini adalah bacaan qalqalah, maka wajib kita pantulkan. Jadi huruf wawu langsung masuk ke huruf jim. Huruf wawu kita baca pendek, huruf alifnya kita anggap tidak ada. Huruf ba yang berfathah ini bertemu dengan huruf ya sukun, maka ini adalah bacaan layin.
Begitu juga di sini harus kita lembutkan, ini adalah bacaan lain. Huruf dal yang berfathah A ini bertemu dengan huruf ya sukun. Kita ulangi mulai dari sini. وهديناهم إلى صراط مستقيم. Di sini bacaan lain harus kita lembutkan, dan huruf po di sini yang berkasroh tanwin bertemu dengan huruf mim. Huruf po yang tanwinnya ini nanti kita leburkan, kita rubah menjadi kasroh dan langsung masuk ke huruf mim. Huruf mim kita tekan, kita tahan serta kita dengungkan karena ini adalah bacaan idgham bi gunnah. Dan huruf qaf boleh kita baca panjang dengan panjang 2, 4 maupun 6 harokat. Kita lanjutkan. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Kita ulangi mulai dari sini. Man yasha'u min ibadih. Kita lanjutkan. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Di sini huruf kaf kita baca panjang dengan panjang 2 harokat. Huruf alifnya ini kita anggap tidak ada. Huruf nun juga kita baca dengan panjang 2 harokat. Huruf alifnya kita anggap tidak ada. Huruf ain harus kita alirkan. Berbeda dengan huruf hamzah. Huruf lam boleh kita baca dengan 2, 4 maupun 6 harokat. Kita lanjutkan. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Ulaika allazina atainahumul kitab. Huruf alifnya ini kita baca pendek langsung ke huruf lam. Huruf lam kita baca kurang lebih 4 sampai 5 harokat. Huruf kaf ini langsung masuk ke huruf lam. Huruf kaf kita baca pendek, huruf alifnya kita anggap tidak ada. Huruf lam cukup kita tekan, kita tahan saja dengan 2 harokat. Huruf ta yang berfathah ini bertemu dengan huruf ya sukun, ini adalah bacaan lain, cukup kita lembutkan. Huruf mim ini kita baca pendek dan huruf alifnya kini kita anggap tidak ada. Huruf mim langsung masuk ke huruf lam. Huruf ba karena ini adalah bacaan qalqalah, kita wakafkan di sini, maka ini harus kita pantulkan. Kita ulangi mulai dari sini. Atainahumul kitaba wal hukma wan nabiyyin. 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 Atainahumul kitaba wal huk
Huruf wawu langsung masuk ke huruf lam. Huruf wawu kita baca pendek dan huruf alifnya kita anggap tidak ada. Huruf wawu di sini juga langsung masuk ke huruf nun yang bertasdid. Maka huruf wawu langsung kita baca pendek, langsung masuk ke huruf nun yang bertasdid. Huruf nun kita tekan dan kita tahan serta kita dengungkan karena ini adalah bacaan ghunnah. Untuk huruf wawu kita tekan dan kita tahan saja dengan 2 harokat. Huruf tak marbutoh karena kita wakafkan di sini, maka kita rubah menjadi huruf H. Kita lanjutkan. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. فَإِنْ biha huruf H di sini kita baca kurang lebih 4 sampai 5 harokat. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Haulai faqad wakkalna biha qauma. Huruf dal ini adalah bacaan qalqalah. Huruf dal yang bersukun ini harus kita pantulkan. Di sini kita lembutkan karena ini adalah bacaan lain. Huruf qaf yang berfathah A bertemu dengan huruf wawu sukun dan huruf mim kita baca panjang dengan panjang 2 harokat dan tanwinnya kita rubah menjadi fathah. Kita ulangi mulai dari sini. Qauman laisu biha bikafirin. Kita lanjutkan. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Ulaika allazina hadallah. Huruf alif kita baca pendek dan huruf lam kita baca kurang lebih 4 sampai 5 harokat. Kita lanjutkan. Fabihudahu muqtadih. Qul la as'alukum alaihi ajra. In huwa illa dzikra lil alamin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah berkunjung di channel kami. Semoga channel kami ini dapat bermanfaat dan dapat membantu saudara-saudaraku dalam belajar mengaji, dan semoga saudara-saudaraku tetap istiqomah dan dimudahkan dalam belajar mengajinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.